gitu ya. Sementara tuntutan Menteri Perekonomian, Bapak Presiden kita, ayo ekonomi bertumbuh. Nah, Bagaimana mau bertumbuh kalau kami sudah ditekan dari sisi kan? itulah. Halo, dan jumpa lagi bersama saya Bang Lims di Ngobrol Cleaning. Oke, sudah sekian lama saya tidak mengadakan wawancara dan upload-upload, dan kali ini saya mulai mengupload lagi. Doakan semoga dapat continue dalam upload ini dan memberikan inspirasi kepada teman-teman para clean squad dan clean planner yang ada di Indonesia. Dalam channel ini kita akan berbicara santai tentang bagaimana menjalankan usaha bisnis cleaning service dari mulai operasional, logistik, HRD, kemudian administrasi, keuangan, bahkan ke marketing, bla 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 yang lainnya. Oke, dan kali ini saya telah bertemu dengan seseorang yang saya katakan dengan bintang dari timur. Kenapa saya katakan bintang dari timur? Karena perusahaan ini kalau tidak salah baru mulai aktif kurang lebih setahun setengah, mungkin di saat-saat pandemi baru berjalan, dan di saat-saat susah dan sulit seperti itu perkembangannya sangat pesat sekali. Bukan hanya sebuah progres yang cepat, namun perusahaannya tertata dengan demikian rapi, baik dari sisi administrasi, dari sisi SDM, rekrutmen, dan lain sebagainya. Maka karena saya amazed, hari ini saya mengundang seseorang dari PT Trinity Bayusegoro, yaitu Bapak Indra. Selamat malam. Selamat datang Pak Indra di Bang Lims Channel. Terima kasih Bang Lims. Itu kalau boleh tahu gimana ceritanya? Tiba-tiba kok saya dengar Siap. tadinya itu adalah seorang sales barang-barang apa kedokteran kalau nggak salah. Iya, saya berawal dari bidang tersebut. Dari sales itu kok bisa lari ke cleaning itu gimana ceritanya? Sejarahnya panjang sih Bang Lim. Panjang. Sejarahnya panjang. Pengalaman saya cukup panjang. Tepatnya mungkin di 2005 itu ketika saya lulus kuliah, memang saya adalah salah satu field force, dikatakan tim sales representatif dari sebuah perusahaan pharmaceutical, perusahaan asing begitu di Indonesia, dan penempatan itu kali pertama saya di Medan. Saya ditempa di situ, kemudian saya beranjak, diberi kesempatan lebih besar untuk pegang 3 area besar, yaitu Bali, NTB, NTT, atau bisa kita kenal dengan Bali Nusra. Ketika sudah semakin achieve, saya dipercaya dan achieve, saya mengambil keputusan untuk saya pindah ke Kupang. Ada satu perusahaan yang meng-hire lagi, begitu. Diberikan challenge yang baru lagi, dan saya mencapai lagi. Disitulah saya memulai karir untuk berusaha. Tapi usaha saya bisa dikatakan dari usaha yang mungkin bisa dianggap sebelah mata lah. Jadi saya memulai dari warnet, begitu. Kemudian mulai sebagai tukang servis keliling, komputer, printer, dan yang lain-lain. Karena memang itu hobi saya. Namun pada tahun 2017 tepatnya, saya mengalami namanya seorang usaha pasang surut. Saya jatuh, kemudian pada tahun 2019 saya diberi kesempatan lagi untuk bangkit. Adalah salah satu perusahaan nasional yang tidak asing lagi di bidang teknologi
untuk Business Account Manager di situ, begitu. Jadi bidangnya sendiri agak sedikit berbeda dari yang lalu. Saya sudah sempat menempuh perjalanan sebagai seorang di bidang farmasi, pegang farmasi, kemudian lari ke bidang consumer good, saya juga pernah jalani, kemudian distribusi, saya pernah jalani. Jadi artinya bidang B2C dan B2B sudah saya jalani. Pada 2019 itulah saya ambil kesempatan untuk saya berani ambil challenge, yaitu di bidang B2G yang terbaru. Jadi dunia sales itu ada 3, yaitu adalah B2C, business to customer, B2B, business to business, dan B2G, business to government. Nah, ketika saya memasuki business to government, yaitu adalah sales menjual produk yang itu langsung kepada pemerintah. Dan disitulah saya mulai belajar. Dari satu perusahaan IT, kemudian saya sempat di-hire perusahaan mebeler besar, skala nasional juga, perusahaan pabrik mebeler yang melayani pemerintahan juga. Dan pada akhirnya ketika saya belajar banyak dari hal tersebut, saya dapat lingkup masuk dunia government, mulailah saya mengambil kesempatan untuk saya membuka cleaning usaha saya. Memang sebelum masuk ke cleaning service, perusahaan kami awalnya adalah dan masih berjalan sampai saat ini, yaitu adalah ATK dan multimedia juga. Tapi kami jual belikan secara online kepada government. Bahkan kami mendapatkan penghargaan sebagai inisiator di NTT untuk masuk dalam lingkup memperkenalkan online sistem rekrutmen, begitu. Nah, saya beranjak masuk ke cleaning service tertarik itu adalah ketika saya ngobrol dengan istri saya satu malam, saya bilang, saya sampaikan, saya ingin menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saya ingin mampu memperkerjakan banyak orang, begitu. Saya kebetulan pada saat kuliah, sampai saya selesai, dengan saya membiayai sendiri sebagai daily worker. Dan di situ pun saya mendapatkan satu pelajaran sebagai seorang cleaner juga. Ya, disitulah saya mulai belajar. Saya belajar secara otodidak sendiri seluruhnya. Bagaimana mekanismenya, bagaimana segmennya, bagaimana kita harus marketnya seperti apa, bagaimana pengelolaannya, managingnya seperti apa untuk perusahaan ini. Di saat itulah ada tawaran masuk. Ada satu institusi government kementerian membutuhkan cleaning service. Sehingga KOL-nya, Key Opinion Leader dari institusi tersebut, mempercayakan untuk kami bisa membawa. Saya sempat kelimpungan karena saya belum tahu mekanismenya bagaimana saya membuat. Saya masih bercoba bertanya kepada teman bagaimana membuat sebuah perusahaan cleaning service, mekanisme administrasinya awalnya dari notaris seperti apa. Jadi sehingga setelah itu saya dengan gerak cepat dengan sumber daya yang ada, di saat itulah pandemi, saya memutuskan kita sudah berdiri di 12 Mei 2022 tepatnya, berarti belum genap kami setahun tadi ya Bang Lim ya. Belum genap kami setahun kami berdiri. Dari situlah kepercayaan pertama, klien pertama kami bersama kami untuk bertanda tangan kontrak. Dan itu pun prosesnya sebelumnya cukup panjang karena saya harus kembali berkonsultasi kembali dengan pihak LKPP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur karena saya membaca panduan kami harus bernaung di bawah Asosiasi Pengusaha Cleaning Service Indonesia yaitu APCLINDO. Jadi pada saat itu saya menghubungi Bang Lim ya kan. Nah, sebagai PIC-nya di situ untuk kami agar dituntun diarahkan bagaimana kami untuk pengurusan APCLINDO ini sehingga setelah jadi kami lulus verifikasi di LKPP dan pada saat itulah kami mulai berkontrak. Memang pada awalnya tidak cukup besar, nilai kepercayaan itu kami berkontrak kurang lebih sekitar 7 bulan. Tapi setelah dalam perjalanan itu, banyak yang melirik kami, sehingga sejauh ini sampai dengan saat ini pun, puji Tuhan kami cukup dikenal. Jadi kurang lebih akan ada saat ini akan ada 3 klien dan akan naik akan menjadi 4 atau 5 klien. Bahkan kami punya rencana pada bulan Juni ini, karena sudah ada penawaran juga, kami akan masuk di luar kota Kupang juga, di luar NTT,
dan kemudian kami juga ada rencana untuk kami bisa masuk ke Bali. Oke, itu kalau boleh tahu perkembangannya demikian cepat kayak sporadis itu kenapa itu? Itu apa tipsnya? Eh, Sebenarnya yang pertama, bagaimanapun kita tetap percaya satu, yaitu Tuhan. Jadi saya selalu bersandar ketika saya ingin melakukan sesuatu di pagi hari, saya percayakan hidup saya sama Tuhan. Saya minta diberikan hikmat, saya diberikan kepintaran, bagaimana saya harus mengelola hari-hari yang terus diberikan sama Tuhan. Jadi ketika mulai membangun itu, saya mulai membuilding tim. Dan saya mulai menata tim-tim ini dari hasil pengalaman saya sebelumnya. Dari pekerjaan-pekerjaan saya sebelumnya, jadi saya sudah tahu bagaimana mengelola sumber daya manusia. Saya terus memberikan semangat bagi teman-teman semua. Saya mulai membagi tugas masing-masing. Saya sendiri masih fokus adalah sebagai PIC untuk bertemu dengan user-user secara langsung. Om Indra bukan asli Timor kan? Tidak, Tidak asli Timor, tidak. Saya asli Jakarta. asli Jakarta. Iya. Tapi suara Sukupang sudah. suku Pak sudah. Iya. Nah, itu pernah nggak mengalami masalah dalam mendidik orang Timor, membentuknya, bahkan pelayanannya? Karena kan kalau di Jakarta sendiri atau di kota-kota besar selain Timor, itu orang-orang Timor kan keseringannya itu kan, yang seram-seram lah yang dikenalnya ya kan dan lain-lain. Sehingga keberadaannya Trifas di Timor seakan-akan menjual sepatu bagi orang yang tidak pakai sepatu, Ya, ya kan dan benar. lain-lain. Itu stigma seperti itu apakah benar atau bagaimana itu? Ya itulah. Itu yang akan menjadi, itu selalu menjadi stigma dimanapun orang berada. Ya itulah dikatakan tak kenal maka tak sayang. Begitu. Begitu sudah mengenal, kemudian kita menjalani, setelah mempelajari semuanya, stigma tersebut salah. Salah ya? Saya katakan salah. Salah. Justru tak terbantahkan lagi. Baru-baru ini Bang Lim, mungkin kalau Bang Lim ingat, anak tercerdas yang sekarang lagi viral mungkin, itu dari Nusa Tenggara Timur. Oh. Yang berhitung cepat, puluhan ribu, itu dari Nusa Tenggara Timur. Saya yakin sebenarnya ketika Nusa Tenggara Timur ini, daerah timur ini disorot, banyak orang-orang yang terpilih, yang cerdas dan pintar-pintar ada di sana semua. Cuman kembali mengurus atau mengatur sumber daya manusia memang tidaklah mudah. Kita saja dengan saudara kandung memiliki beda karakter. Apalagi ini orang lain begitu yang kita akan atur. Tentunya banyak sekali tantangan yang ada. Tapi ketika kita bisa mengarahkan dan mengcoaching dengan baik, saya rasa itu tidak menjadi hal yang sulit buat kita. Oke, sebagai Dewan Perwakilan Provinsi, pengurus provinsi, Siap. Klindo, kira-kira apa yang akan dibuat oleh Trifas di Indonesia Timur? Mungkin salah satu yang pertama adalah kita beserta seluruh teman-teman cleaning service yang lain. Pertama kita akan mengkoordinir, terus kedua kita akan mengadakan beberapa kegiatan, kita undang institusi-institusi government tentunya dalam hal ini, begitu kan, untuk mengenalkan cleaning service lebih jauh. Nah, ke depan ini kami ingin mengadakan, yang kedua adalah program-program bersama pemerintah daerah. Kami ingin mengenalkan perusahaan-perusahaan cleaning service yang ada di daerah kami. Kami menyatukan visi dan misi untuk menyampaikan segenap regulasi. Kami akan adakan seminar begitu yang terkait mungkin awareness mengenai cleaner, dan itu sudah menjadi wacana kami mungkin di dalam tahun ini. Mungkin ada 2-3 kegiatan yang akan kami adakan. Saya berharap dengan khususnya adanya Aprindo berdiri di NTT nantinya adalah satu, pertama bisa mengcover teman-teman pengusaha cleaning service lokal di sana. Bisa mewadahi, bisa memayungi regulasi yang ada. Karena penekanan saya, kembali sekali lagi, mungkin bisa saya sampaikan juga kepada Bapak Menteri BUMN, kita yang terhormat, Bapak Erick Thohir. Seperti yang pernah saya sampaikan adalah bagaimana UMKM di daerah ini mampu berkembang
kalau setiap BUMN itu memiliki anak perusahaan dan mereka memiliki bidang kurang lebih sama seperti kami, manpower services. Salah satunya adalah cleaning service, begitu. Jadi ketika kami masuk juga, mereka juga masuk. Secara administratif mungkin kami tidak kalah. Tetapi secara kemampuan finansial tentu perusahaan-perusahaan daerah ini pasti akan cukup terhambat dengan adanya keadaan seperti ini. Jadi saya berharap pada momen ini adalah kepada Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, mohon direview kembali untuk anak-anak perusahaan dari masing-masing BUMN yang mengembangkan dalam bidang hal seperti kami ini. Jadi itu menjadi salah satu keluhan teman-teman Aplindo di daerah kami juga. Seharusnya Setelah pengusaha pelantikan. lokal itu yang diutamakan dulu ya. Iya, Gitu. seharusnya demikian. Tapi ini sekarang, mohon maaf Pak Erik, Bapak Menteri, jadi ketika kami harus berhadapan juga, ketika kami harus masuk juga ke lini sektoral government, kami pun berbenturan dengan mereka, begitu. Jadi mohon dipertimbangkanlah, direview kembali. Jadi anak-anak perusahaan dari BUMN ini. Jadi tolong pikirkan kami sebagai pengusaha-pengusaha lokal daerah, saya mewakili mungkin pengusaha lokal daerah lainnya, mohon direview kembali. Mungkin itu saja. Jadi yang kalau dari Triva sendiri dalam hal ke depan untuk penetrasi pasar, kami tetap menekankan pada 3 hal itu, yaitu MMS, manpower, managing, dan juga services. Jadi harapannya adalah dengan manpower yang terampil, memiliki pengetahuan yang baik, skill yang baik, kemudian kita secara perusahaan memiliki managing yang baik, kemudian juga memiliki service yang baik, harapannya kami bisa menjadi leader ke depan di daerah timur. Jadi ya, suara dari timur adalah yang pertama bahwa orang-orang timur bukan orang terbelakang, bukan orang-orang yang kalah dengan orang bagian barat. Jelas. Jelas. Ya, dan bahkan beliau ini 95% adalah orang-orang timur yang bekerja dan mereka bisa dididik seperti itu. Yang kedua, berikanlah kesempatan bagi kami para pengusaha-pengusaha timur dan orang-orang timur untuk membangun daerah kami. Iya. Ya. Benar. Nah, kemudian tadi juga ada yang disampaikan bahwa bagaimana perusahaan lokal bisa berkembang kalau seandainya BUMN juga A sampai Z dia pegang semuanya, semua dia pegang juga, finansial mereka lebih kuat juga, ya kan? Iya. Tapi kita diminta untuk berkembang juga, gitu kan? Ini kan hal yang sulit, ya kan? Ini buah si malakama jadinya seperti itu ya. Sementara tuntutan Menteri Perekonomian, Bapak Presiden kita, ayo ekonomi bertumbuh. Bagaimana mau bertumbuh kalau kami sudah ditekan dari sisi kan? Itulah, makanya tolong turun ke bawah, Pak. Tolong lihat lagi ke bawah. Tolong cek lagi ke bawah. Ya. Kan seperti itu. Siap. Nah, yang ketiga adalah mungkin saya pikir nggak hanya perusahaan cleaning service ya, Pak Indra, bahwa semua perusahaan yang mungkin mengambil filosofi perusahaan Trivas, yaitu yang pertama manpower-nya, kedua manajemennya atau managingnya, yang ketiga adalah servisnya, maka perusahaan itu akan berkembang sangat luar biasa. Amin. Betul ya. Dan saya juga berdoa, semoga saya berharap sekali Indonesia bagian timur ini akan berlari cepat untuk menyaingi bagian barat. Karena yang nama Indonesia ini sesuai dengan undang-undang itu kan adalah pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar. Betul ya? Iya. Jadi jangan cuma barat ya kan. Timur juga berkembang lagi kan. Benar, gitu. Bang Lim. Jadi harapannya percepatan itu pertumbuhan ekonomi juga di daerah timur pun bisa menyamai daerah barat. Nah, sehingga Indonesia akan merata, sejahtera, adil, dan sentosa. Baik Pak Indra, terima kasih banyak. Sama-sama Bang Lim. Sudah datang jauh-jauh ke Bogor. Saya senang bisa bertemu dengan Pak Indra siapa namanya? Andrianto. Saya Indra Andrianto, Bang. Andrianto. Pak Indra Andrianto jauh-jauh dari Kupang hanya untuk take shoot pada hari ini
untuk mensuarakan suara dari Indonesia bagian timur. Yes. Semoga dengan video ini pengusaha-pengusaha clean service, jasa, apapun yang ada timur tambah semangat dan kuat dalam membangun timur kembali. Terima kasih Om Indra. Sama-sama Bang Lim. Baik, sampai di sini aja obrolan santai kita dengan Pak Indra dari PT Trinity Banyu Segoro. Dan kita akan ketemu lagi di Ngobrol Cleaning dengan inspirasi pengusaha-pengusaha clean service yang hebat-hebat, yang sangat inspiratif yang selanjutnya. Terima kasih, saya Bang Lims dan Trifas. Think Clean.